Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada lemes, sudah pada sarapan belum? Belum. Kenapa? Devilia belum sarapan? Gak ada nasinya. Oh, gak ada nasinya. Yang lainnya udah sarapan kan? Sudah. Oke, biar semangat kita sambil berdiri ya. Yuk, berdiri dulu biar semangat. Masih pagi, jangan pada loyo. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, berduduk ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Buat KM-nya siapa? Boleh acungkan tangan? Mul? Oke, Mul boleh ya? Siapkan dulu teman-temannya, pimpin doa. Sikap berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Yang namanya Ibu panggil, boleh acungkan tangan. Devilia, Marwa, Mulyani, Erina, Trisalsa, Alhamdulillah hadir semua ya. Coba cek di kanan kiri, semuanya teman-temannya komplit? Komplit. Sebelumnya Ibu mau tanya, minggu kemarin kita sedikit mengulang ya pembelajaran minggu kemarin. Barangkali dari kalian semua lupa ya. Tapi Ibu percaya masih masa-masa golden age ya. Jadi selalu ingat saja apa yang terjadi belakang-belakangan kalau di usia kalian. Oke, sebelum Ibu tanya, waktu minggu kemarin kita mempelajari apa sih? Surat Surat Al-Falaq. Kalau boleh tahu, surat Al-Falaq ini surat tergolong ke dalam surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Yang bisa acungkan tangan boleh? Ayo, yang bisa. Ke dalam surat apa, Devilia? Surat Makkiyah. Betul, surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota mana, Erina? Di kota Mekah. Betul, pinter. Oke, untuk surat Al-Falaq ini sendiri artinya apa, Mulyani? Waktu subuh. Ada berapa ayat surat Al-Falaq, Marwah? Ada 5. Ada 5, pinter. Oke, surah keberapa surah Al-Falaq, Trisalsa? 113, Bu. 113. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng ya surah Al-Falaq ya. Tahu dulu. A'udzu billahi
kalau begitu next kita ke materi selanjutnya. Selanjutnya hari ini kita akan bahas mengenai masuk ke tema 3 ya, pelajaran 3 tentang aku saling dan jujur temanya. Nah, di sini ada subtemanya jujur disayang siapa? Kalau jujur disayang siapa? Allah. Jujur disayang Allah. Ibu mau tanya, jujur itu apa sih? Berbicara sesuai fakta, Bu. Ya, terus apa lagi? Berbicara sesuai fakta, apa lagi? Sesuai keadaan. Sesuai keadaan, apa lagi? Ayo, yang lainnya. Tidak berbohong. Tidak berbohong, pinter, apa lagi? Udah? Berbicara sesuai keadaan, sesuai fakta, tidak berbohong. Jujur termasuk ke dalam akhlak Terpuji. Terpuji, pinter. Kalau misalkan kita tidak jujur berarti bagaimana? Dibenci Allah, Bu. Dibenci Allah. Terus selain dibenci Allah, Dosa. Terus selain dosa dibenci Allah, Dijauhi teman-teman. dijauhi teman. Betul, Mulyani, pinter. Oke, kalau misalkan contoh nih, kalian kalau bersikap jujur di kelas aja di sini, sama teman-teman kalian gimana? Contohnya, yang bisa boleh acungkan tangan ya. Aku, Bu. Boleh, Mulyani. Misalkan ada pulpen yang jatuh, itu Iya. kan pulpen Devilia. Iya. Aku kasihin ke Iya. Devilia, kan jujur. Iya, betul. Karena Mulyani tahu itu pulpen Devilia. Kalau misalkan Mulyani tidak jujur, tidak bersikap jujur, Mulyani bawa ke rumah. Lumayan punya pulpen baru kan? Misalkan kalau Mulyani tidak bersikap jujur, akan tetapi ini Mulyani bersikap jujur, berarti Mulyani memiliki salah satu akhlak Terpuji. terpuji, pinter. Bagaimana kalau misalkan ada teman-teman kita yang tidak bersikap jujur? Gimana? Diingatin, Bu. Apakah kalian mau ngebully? Tidak. Tidak ya. Harus diberitahu secara halus. Tidak boleh dijauhi. Tidak boleh gak ditemenin. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita buka dulu ya. Buku paketnya dibuka dulu mengenai pelajaran 3 halaman 23 ya. Iya, Bu. Oke. Jadi di sini ada sebuah kisah. Nah, Ibu akan membacakan. Kisahnya ini berjudul mengenai anak gadis yang jujur. Kisahnya seperti ini. Siap mendengarkan? Siap. Siap. Baik, Ibu bacakan ya. Iya. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita pada hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu, gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran
Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu kata janda itu kepada sang anaknya? Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah melihat setiap gerak-gerik makhluknya meskipun kita miskin. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pembuat susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang paling jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan juga lurus hatinya dan tidak berbuat curang. Misalnya, jujur dalam mengerjakan tugas, seperti jujur dalam ujian dan ulangan, tidak menconteng, jujur menggunakan uang, seperti kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, "Apakah kalian belajar di rumah?" Belajar. Siapa yang kemarin tidak belajar di rumah? Ya, Bu. Jujur berarti Marwah jujur. Sekarang ibu tanya, apa sih keuntungan dari kalian berkata jujur? Banyak teman, Bu. Banyak teman, Percaya orang. dipercaya orang, apalagi Disayang orang. disayang orang. Disayang Allah juga, Bu. Iya benar. Jadi intinya kesimpulannya ketika kita berbuat jujur kita akan disenangi semua orang. Terus kita juga akan disayangi oleh Allah. Dari cerita ibu tadi, coba kalian ceritakan lagi sekiranya hikmah dari kita bersikap jujur itu seperti apa? Ayo, apa dari cerita tadi? Jadi hikmah dari kita berbuat jujur tuh orang lain akan balik percaya kepada kita. Jadi ketika kita diamanahkan sesuatu, kita harus bersikap jujur agar orang itu terus percaya dan memberikan kepercayaannya tersebut kepada kita. Seneng nggak kalau kalian dipercaya sama orang lain? Senang. Iya. Oke, sekarang kita akan belajar sebuah lagu. Kita akan nyanyi ya. Judulnya ini Anak Gadis yang Jujur. Boleh sambil mencatat ya. Iya, Bu. Sekarang lagi. Nah, ini lagunya ya. Jadi judulnya Jujur lagunya. Apa judulnya? Jujur. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, Boleh Bu. sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang kita akan tes keberanian kalian. Siapa yang berani maju ke depan menyanyikan lagu Jujur? Ayo, siapa boleh acungkan tangannya. Kalau misalkan gak ada yang berani acungkan tangan, ibu akan tunjuk. Oke, kalau misalkan gak ada yang mau maju, ibu tunjuk ya. Ya, Bu. Ya, tunjuk aja. Saya aja, Bu, maju, Bu. Oke, Tiri Salsa. Tepuk tangan dulu dong keberaniannya. Tiri Salsa mau cari temen atau Cari temen. Oh, mau cari temen. Ada lagi yang mau nemenin Tiri Salsa di depan? Bu, kalau semuanya boleh nggak? Semuanya nggak bisa kan kebanyakan ya. Ayo, Marwah ke depan yuk. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng nemenin Tiri Salsa. Ayo, Marwah. Tepuk tangan dulu semua.
nyanyi ya? Iya, Semuanya, Bu. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Oke, boleh duduk ya. Oke, baik. Setelah Ibu menjelaskan, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian semua ya. Ibu harap kalian paham tadi atas penjelasan Ibu, dan sekarang Ibu akan mencoba tes seberapa paham kalian mengetahui materi yang Ibu jelaskan. Siap gak? Siap, Bu. Siap, insya Allah ya, siap ya. Oke, Ibu akan bertanya. Ibu coba lihat absen terlebih dahulu ya. Ibu akan bertanya kepada Devilia Agisti. Coba ayo jawab pertanyaannya. Apa sih keuntungan ketika kita berperilaku jujur? Ya Bu, jika kita berperilaku jujur, Allah akan senang dengan orang yang jujur, Bu. Terus? Kemudian sikap jujur itu disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang, Bu. Dan sebaliknya, Allah tidak senang kepada orang yang tidak jujur atau orang yang sering bohong. Baik, sudah jawabannya? Sudah. Kita kasih plus dulu ya untuk Devilia. Untuk selanjutnya, Ibu akan kasih pertanyaan. Buat siapa ya? Erina. Pertanyaannya, apa sih kerugian ketika kita bersifat tidak jujur? Nggak tahu, Bu. Gak tahu? Oke, temannya ada yang bisa bantu jawab dari Erina? Salsa, Oke, Bu. Salsa. Apa Salsa kerugian dari kita tidak bersifat jujur? Tidak dipercaya oleh orang lain. Ya, terus? Susah mendapatkan teman. Ya. Atau sahabat lagi. Terus susah untuk mendapatkan hal yang baik karena kita tidak jujur. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Kita kasih tepuk tangan lagi buat Salsa. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih buat kalian semua. Siapa di sini yang pernah berbohong? Mau berbohong sama teman, sama orang tua? Pasti semuanya pernah berbohong ya? Agis. Siapa? Acungan tangan. Biasanya yang untuk orang. Ya, siapa yang pernah berbohong? Acungan tangan. Saya tidak pernah berbohong. Masya Allah. Oh, Erina, Salsa, Marwa. Masuk sekali. Pernah, itu berarti pernah ya? Saya, Bu. Ya, coba ceritakan pengalaman kalian ketika berbohong. Contoh. Nah, pengalaman kalian pasti semuanya di sini pernah berbohong ya? Pernah pasti. Sama Ibu juga pernah berbohong. Nah, sekarang apa sih bohongnya kalian tuh? Kepada siapa atau bohongnya? Coba dari Salsa. Pernah berbuat bohong apa? Disuruh ngaji tapi Iya. malah main, Bu. Kenapa milih lebih main? Karena teman-teman juga gitu, Bu. Oh, Jadi iya. ikut teman. Oh, ikut-ikut teman. Nah, perasaan Salsa ketika Salsa berbohong kepada orang tua bagaimana? Mbak tenang, Bu, takut Contohnya. dimarahin. Akhirnya dimarahin nggak Salsa? Gimana? Oh, dimarahin, ketawa juga ya? Iya. Nah, makanya jangan berani berbohong sama orang Tua. tua. Pintar-pintarnya kamu lebih pintar orang tua. Kalau sama teman boleh nggak, Bu? Enggak boleh. Nah, Agis, pernah berbohong nggak? Tidak, Bu. Selanjutnya, Ibu tanya Bu Erina ya. Erina pernah berbuat bohong nggak? Pernah, Bu. Erina berbohong apa memang? Disuruh beli minyak Malah jajan.
tidak patut dicontoh. Jadinya Mama Erina juga malas ketika nanti nyuruh Erina. Oke, jadi kita tuh harus berbuat jujur sama siapa aja, Marwah? Sama siapa aja kita harus berbuat jujur sama ke semua orang ya, gak boleh pilih-pilih. Dia mah cantik, dia mah ganteng, aku mau jujurnya sama dia aja. Gak boleh gitu ya. Oke, paham gak penjelasannya? Paham. Oke, baik. Sekarang Ibu kasih kesempatan ya buat kalian yang mau bertanya. Aku Bu, Marwah, boleh nanya apa Marwah? apa ciri-ciri orang jujur Bu? Seperti apa? Oke, Marwah bertanya katanya ciri-ciri dari orang jujur itu seperti apa? Nah, ada yang mau bantu Ibu tidak? Tidak? Baik, sedikit Ibu jelaskan ya. Di sini ada beberapa ciri-ciri orang yang jujur. Yang pertama, tidak pernah berbohong. Berarti kalian sudah pernah berbohong. Berarti tidak termasuk orang yang jujur. Masa lalu ya itu mah ya. Sekarang masih kayak gitu Kak? Tidak. Alhamdulillah, Erina jangan berbohong ya, Salsa ya. Ya Bu. Ya, yang kedua, jika berjanji selalu menepati. Jadi kalau misalnya kita janji sama teman, nanti kita kerja kelompok ya jam 4, tapi nanti tiba-tiba kalian ngebatalin, atau misalkan kalian datangnya jam 6, itu sudah tidak menepati janji. Siapa di sini yang kayak gitu? Kita semuanya ya, rata-rata orang Indonesia seperti itu. Yang ketiga, jika diberi amanah selalu menjaganya. Kalau misalkan seperti contoh tadi Erina diamanahin sama mamanya suruh beli minyak, datang-datang mangkok es, kan itu tidak amanah orangnya ya. Seperti itu. Jika bicara selalu tidak ada yang dilebih-lebihkan. Berarti apa adanya bicaranya. Misalkan Erina disuruh beli minyak seletan sama mamanya, bilang ke Mbak Warung 1/4, berarti itu tidak jujur orangnya. Yang selanjutnya, tidak banyak alasan. Orang yang banyak alasan tuh gimana sih? Kalau ngejawab tuh tar dulu. Tar itu yang nggak boleh ya. Ya Bu. Oke. Paham apa yang Ibu jelaskan? Paham Bu. Siap untuk bersikap jujur? Siap. Siap? Yang siap itu cuma Salsa doang? Siap Bu. Oke, anak-anak Ibu memang pandai, memang pintar ya. Harus bersikap jujur, tidak boleh berbohong. Oke, setelah kalian paham, tadi Ibu sudah memberikan beberapa kelompok. Selanjutnya sekarang Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian semua. Jadi di sini Ibu akan memberikan, ada yang membantu Ibu kan? Enggak. Boleh ya, oke. Kertasnya dibagi-bagi ya menjadi 3 menit. Harus membantu Ibu. Nah, jadi contoh permainan itu seperti apa? Jadi nanti tuh kalian tulis pertanyaan oleh masing-masing individu, lanjut digeser ke sampingnya. Paham? Jadi nanti pertanyaan yang kalian Agis? Iya Bu. Dan terus ya? Ya. Bukan lagi menjelaskan. Paham? Oke. Jadi nanti pertanyaan yang kalian pilih itu geserkan ke temannya ya. Jadi nanti temannya yang akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Jadi sistemnya ini per poin ya. Jadi nanti Ibu akan menuliskan nama kalian semua. Nanti berapa bintang yang akan kalian dapat. Paham? Paham. Oke, paham. Udah belum kertasnya Marwah? Udah. Sekarang kalian bagiin ke temannya. Salsa punya beda. Ya, pas. Sekarang kalian tulis pertanyaan ya. Tapi teman kalian jangan sampai tahu pertanyaan kalian apa. Ibu kasih waktu ya. Kalau yang udah boleh tepuk tangan. Yang duluan berarti itu juga dapat poin plus lagi ya.
selama permainan. Ada yang sudah? Udah? Udah. Belum, Bu. Ya, udah, Bu. Materinya yang sudah kita pelajari ya, khususnya pertemuan saat ini, mengenai sikap amal solih yaitu jujur. Dan sudah? Melihat nih. Boleh berarti aku sistemnya mata digeser terus ya. Terus nanti semuanya harus menjawab. Jadi nanti kita semuanya bakal jawab sobat teman-teman ya. Paham? Ya Bu. Oke, sok. Di sana. Jawab ke sini ya. Berarti yang ini ke Agis gitu. Silahkan menjawab. Bu, Apa? pertanyaan dari Agis. Ya. Mengapa kita harus bersikap jujur? Iya, kenapa? Jawabannya yang pertama. Ditulis dong. Oh, ditulis. Iya. Oh, di sini. Iya. Kertasnya cukup gak? Kalau misalnya dijawab semuanya? Enggak ya? Jawabnya singkat-singkat aja. Yo, jangan diskusi. Cari jawabannya masing-masing ya. Ada yang udah? Lagi? Dan ini Pak. Aku tak bisa soalnya juga. Udah, ada yang udah? Kalau misalkan ada yang sudah, nanti Ibu kasih kita main game sedikit ya, supaya suasana belajarnya tidak suntuk. Ibu lihat kalian sudah mengantuk. Apa kalian lapar? Lapar, sedang lapar ya? Lapar tidak? Kan? Udah nyeblok tadi. Boleh nyeblak. Dari istirahat ya? Ya. Jangan pada lemes berarti kalau udah makan ya? Ya, Bu. Ya. Ada yang bilang tadi sudah? Udah. Sudah. Sok yang sudah boleh dibacakan. Aku dulu, Bu. Boleh. Bagaimana caranya bersikap jujur? Iya, gimana? Caranya nggak bohong, Bu. Gimana Marwa? Betul atau tidak jawaban dari Mulyani? Betul. Mulyani dapat bintang 1. Next. Siapa yang sudah? Aku, Bu. Salsa. Apa Salsa? Mengapa kita harus bersikap jujur? Supaya tidak dijauhi teman Ya. dan tidak menambah dosa. Oke. Bagaimana lagi jawaban Salsa? Betul. Betul. Sangat betul ya. Kalau jawaban Salsa ada 2 berarti nilainya? 2. Nilainya 2. Oke. Siapa selanjutnya? Bu, Marwa, silakan. sebutkan ciri-ciri jujur kepada teman. Ya, apa? Tidak berbohong. 1, jawabannya gimana Kak Salsa? Jawabannya betul atau tidak? Betul ya, jawaban Marwa. Karena jawabannya 1 dikasih bintang 1. Terakhir, Agis. Pertanyaannya, apa itu jujur? Jujur adalah perilaku positif dengan berkata yang sebenarnya. Ya betul. Bagaimana menurut jawaban Agis? Ya, betul. Oke, next. Sekarang kalian sudah menjawab, berarti Ibu harap kalian paham akan pembelajaran kali ini. Dan itu merupakan salah satu cara supaya kalian paham dan kalian terus diingat gitu pengulangan materinya. Karena dengan cara seperti ini, kebanyakan dengan cara bermain seperti ini, kalian akan lebih mengingat daripada terus-terusan menjelaskan teori-teori tersebut. Dapat dimengerti? Oke, sekarang Ibu punya game dulu sebentar sebelum
nanti ibu tutup. Nah, gamesnya di sini sebut. Nanti kalian akan dibagi kertas dua. Kalian utarakan kemauan kalian dan juga alasan. Misalkan, aku lapar, jadi aku ingin makan. Paham? Paham. Oke, nanti ibu akan bagikan ya. Berarti satu orang dua kertas ya. Oke. Misalkan aku mengantuk, makanya aku ingin tidur. Utarakan kemauan dan alasan kalian. Kenapa? Sudah. Kalau yang udah digulung ya, tapi pisahkan antara kemauan dan juga alasan. Ini kemauannya, ini alasan. Kemauan, alasan. Saya ingin. Diawali dengan saya ingin. Jadi gini, saya ingin maka saya. Paham? Oke. Iya. Ya. Ini kemauan. Ini aku ingin maka saya. Aku ingin maka saya. Aku ingin maka saya. Udah mulai nih? Ini aku ingin, ini maka saya. Ayo Marwah. Udah? Aku ingin. So, aku ingin, maka saya. Oke. Sudah semua ya? Nah, jadi gamesnya nanti satu orang mengambil secara acak. Terus Bu. Nah, jadi ini yang keinginan. Keinginan. Ini alasannya. Tertib ya mengambilnya ya. Mulai dari Mulyani. Ya, bebas yang manapun. Gua ambil ya. Keinginan. Lanjut, Marwah. Lanjut, Salsa. Sudah rampung. Nanti, sekarang Devin ya. Nah, jadi tugas kalian selanjutnya membacakan dengan sangat lantang dan juga sangat teriak ya, teriak bacainnya. Oke, dimulai dari Tri Salsa. Aku ingin maka saya apa? Aku ingin pintar, Ya. maka aku akan selalu belajar. Oh, pintar. Itu mah Ini cocok jawabannya. ya. Cocok jawabannya. Oh, Marwah. Aku ingin rebahan. Aku ingin. Berarti ini. Ini bukan yang semua ya? Oh, oke. Lanjut Mulyani. Oh, saya ingin main, maka aku ingin minum. Oh, saya ingin main, maka saya harus minum. Oke. Dekria, Aku pegal, maka saya main. selalu sih ketika kita pegang harus main berarti Iya. ya. Oke, Maksudnya paham paham sekali itu. Oke, paham. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, itu ya mungkin sedikit dari Ibu biar pelajarannya tidak terasa jenuh gitu ya.
Tapi jangan juga melupakan teori-teori yang atau materi-materi yang akan kita pelajari ya. Jangan sampai jadi ingat pelajaran itu hanya pas permainannya Bu, pas gamenya aja Bu, tapi pas materinya nggak begitu paham. Ibu harapkan kalian dapat memahami materinya, kalian kembali lagi ulangi, dan ibu harap kalian bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke, siap. Oke, selanjutnya untuk memahami apa yang sudah ibu jelaskan, di sini ibu akan memberikan materi lagi dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk PowerPoint, dan juga ibu akan menampilkan sebuah video, dan untuk di akhir untuk mengevaluasi seberapa paham kalian mengenai materi yang ibu sudah jelaskan, ibu akan memberikan kalian salah satu bentuk latihan soal. Paham ya? Paham. Oke. Kita buka dulu bukunya ya. Buka dulu mengenai pelajaran 3 anak solid jujur. Next. Ada yang mau membantu ibu membacakan pengertian dari jujur itu apa? Saya Bu. Oke, boleh Agis. Jujur adalah upaya untuk selalu menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Keinginan untuk jujur menyebabkan seorang muslim selalu dapat dipercaya dalam tindakan, ucapan, dan aksi nyata setiap hari. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Perilaku jujur menyebabkan muslim memperoleh kepercayaan lingkungan sekitar. Oke, jadi kesimpulan dari pengertian jujur ini merupakan upaya keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Intinya seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya di sini ada manfaat dari kita bersikap jujur. Ada yang mau bantu ibu membacakan? Aku. Oke, boleh Rina. Pergaulan yang makin luas, bersaudara dengan orang jujur cenderung menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa khawatir. Tidak heran jika persaudaraan muslim yang jujur sangat luas. Yang kedua, hidup damai dan tentram, yaitu terbiasa jujur akan menumbuhkan sikap saling percaya, peduli, dan menghargai. Hasilnya hidup selalu terasa damai dan tentram. Yang ketiga yaitu memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu perilaku jujur sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tak heran jika muslim jujur tidak jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi di sini ada salah satu ya. Kita ambil 3 poin dari manfaat jujur. Yang pertama, pergaulan yang semakin luas. Karena siapa sih orang yang agak akan percaya sama kita kalau kita jujurnya sifat jujur. Jadi orang pun pasti akan mendekati ya. Ya. Oke, yang kedua hidup damai dan tentram, dan yang terakhir memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat jujur. Boleh bantu bacakan? Aku. Oke, boleh menyanyi. Ciri-ciri jujur: berkata benar, bertindak sesuai dengan yang dipikirkan, berkata benar, kesesuaian perkataan dan perbuatan, memberikan kesaksian dengan adil, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, taat perintah dan larangan Allah, tidak ingkar janji. Oke, next. Nah, di sini ibu akan memberikan beberapa jenis jujur. Jujur ini ada beberapa jenis ya. Ya. Ada 4. Ya, siapa aja yang pertama? Jujur pada diri sendiri. Kedua. Jujur dalam berkata. Ketiga. Jujur dalam berjanji. Yang terakhir. Jujur dalam berbuat. Oke, next. Di sini ada contoh-contoh dari jujur. Nah, di sini contoh-contoh dari jujur ketika kita di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ada yang membantu ibu bacakan? Bu. Oke, boleh Marwa. Perilaku jujur di lingkungan rumah, yaitu mengakui kesalahan kepada orang tua. Yang kedua, mengembalikan kelebihan uang belanja pada orang tua. Ya. Yang ketiga, memberitahukan hasil ujian sekolah yang sebenarnya kepada orang tua. Dan Ya. yang terakhir, tidak mengambil barang anggota keluarga dengan sembarangan. Perilaku jujur di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa menyontek. Oke. Kedua, tidak berbohong kepada guru atau teman.
Oke, yang terakhir, ini merupakan perilaku jujur di lingkungan sekolah ya. Yang pertama, tidak berbohong atau memfitnah orang lain. Yang kedua, kenapa? Di lingkungan masyarakat. Tadi Ibu bilang apa? Sekolah. Oke, mohon maaf ya. Oke, makasih ya. Berarti kalian masih fokus terhadap pembelajaran. Ibu tadi cuma ngetes aja sebenarnya. Yang kedua, mewakili kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas. Yang ketiga, tidak menyuap polisi ketika ditilang. Yang terakhir, mengembalikan uang kembalian belanja yang berlebih. Next. Sama Bu nyuap polisi. Jadi Bu yang terakhir. Iya sama sih, ibu juga suka nyuap. Kalau udah polisi, sama aja. Berarti kita belum termasuk orang-orang yang jujur yang berkata dikit-dikit. Saya juga sih. Oke, sekarang kita simak. Ini ada kisah tentang kejujuran dari seorang pemulung, anak pemulung ya. Diambil dari YouTube nih, Ibu nih. Oke, boleh perhatikan ya dengan sama video itu. Cerita anak pemulung yang jujur. Setiap hari Jaka mendorong gerobaknya sambil mencari barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Jaka terpaksa putus sekolah dan menjadi pemulung untuk membantu ibunya yang sudah tua. Sedangkan ayahnya sudah lama meninggal. Menjadi pemulung tak menghilangkan sifat baik Jaka yang suka menolong sesama. Jaka tak segan-segan menolong anak-anak sekolah untuk menyeberang jalan. Jika kebetulan Jaka melihat di dekatnya ada yang mengalami kecelakaan, ia langsung berlari untuk menolongnya. Tak jarang pula Jaka membantu mengatur lalu lintas yang sedang macet dengan menjadi Pak Oga dadakan. Tapi ia tak pernah meminta bayaran dari para pengendara. Baik hati ya. Suatu sore, Jaka mendorong gerobaknya memasuki kompleks perumahan. Ia menyadari banyak mata yang menatapnya dengan curiga. Sudah terbiasa bagi Jaka menghadapi orang-orang yang tak menyenanginya. Bahkan, ia pernah dicaci maki oleh seorang warga yang tak senang tempat sampahnya diacak-acak pemulung. Padahal bukan Jaka yang melakukannya. Jaka terus berjalan mendorong gerobaknya. Seorang ibu yang sedang berjalan di depan Jaka tak menyadari jika dompetnya terjatuh. Jaka berteriak mencoba memberitahukan, tapi wanita setengah baya itu tak mendengar dan terus berjalan. Jaka berlari mengambil dompet yang terjatuh. Kemudian mengejar pemilik dompet dan menyerahkan dompet itu kepadanya. Plak-plak, tangan wanita itu menampar pipi Jaka dengan keras. "Kamu pasti copet," kata wanita itu marah. Jaka mengusap pipinya, ia tak menyangka akan ditampar. "Aku pemulung, bukan copet," balas Jaka sambil bersiap untuk pergi. "Tunggu dulu," teriak wanita itu sambil membuka dan memeriksa isi dompetnya. Wajahnya berseri melihat isi dompet masih utuh. Kemudian ia memberikan selembar uang kepada pemulung yang jujur itu. Tapi dengan halus Jaka menolak pemberian wanita yang telah salah sangka itu. Anak pemulung yang jujur ini seharian bekerja keras agar bisa membantu ibu dan adiknya. Dia tidak bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya. Tapi setiap malam Jaka menyempatkan diri mengikuti bimbingan belajar di sanggar belajar yang didanai oleh salah satu organisasi sosial. Oke. Sudah. Jadi ini tuh salah satu cerita kejujuran seorang anak pemulung. Jadi walaupun dia seorang pemulung, kejujuran itu tuh tidak diukur dari apa profesi kita, bagaimana kelas sosial kita di masyarakat, tidak.
tapi kejujuran itu bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi jangan menghina ketika ada seorang pemulung ataupun yang seperti keadaan itu di bawah ekonomi kita misalkan, karena belum tentu mereka itu punya sifat buruk. Karena kebanyakan kalau kasus-kasus di kita misalkan kebanyakan yang di jelek itu tuh malahan yang suka-suka di pinggir jalan, yang rata-rata membuat kasus kriminal ya. Kan rata-rata jarang tuh kalau misalkan orang yang ekonomi ke atas mendapat hal-hal yang seperti itu ya. Mana ada coba misalkan seorang, contohnya gini, ketika kalian di luar nih, terus dompet kalian hilang di satu lokasi, hanya ada ditemukan tukang sapu-sapu di taman misal. Terus yang satunya lagi dia adalah seorang dokter misalkan yang sedang bermain bersama keluarganya. Mungkin ketika kalian di taman itu, kalian pasti menyangka dompet kalian hilang dan ditemukan oleh siapa? Tukang sapu. Tukang sapu kan? Padahal belum tentu hilang karena tukang sapu itu. Iya. Jadi jangan menilai kejujuran seseorang itu dari luarnya saja. Pokoknya jangan menilai orang itu dari luarnya saja. Oke, next. Kita udah tadi udah kalian pahami materinya, sudah Ibu kasih contoh juga mengenai suatu kisah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan latihan soal. Di sini ada 5 soal Google Form yang harus kalian jawab ya. Oke. Jadi nanti Google Form ini merupakan salah satu tugas kalian ya, dalam mengerjakan atau dalam mengevaluasi seberapa paham kalian terhadap materi yang Ibu jelaskan. Oke, berhubung waktu kita tidak banyak, Ibu tugaskan saja penugasan Google Form ini. Nanti kita akan kembali bahas bersama. Baik, Bu. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya di sini kita akan membahas lebih dalamnya, lebih rincinya mengenai hak kejujuran atau hak terpuji. Salah satunya terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti peribahasa, jujur itu merupakan salah satu sifat yang mahal. Mahal kenapa? Karena tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki iman yang kuat sehingga ia bisa berkata jujur. Nah, sekarang Ibu akan membuat penugasan secara berkelompok. Namun sebelum itu ada yang mau bantu Ibu bacakan Quran surah. Kita buka dulu ya Bu paketnya ya. Tolong bacakan Quran surah Al-Ahzab ayat 23. Sudah dibuka? Sudah? Boleh siapa yang sudah dibuka tolong bacakan ya. Aku boleh. Boleh ganti yang lain artinya? Saya Bu artinya. Boleh. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak berubah janjinya. Yang pertama ini merupakan salah satu dalil mengenai kejujuran. Nah, ini salah satu contoh. Ibu hanya akan memberikan satu contoh. Nah, tugas kalian sekarang mencari dalil-dalil dalam ayat Al-Quran yang membahas mengenai kejujuran. Namun sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Ya Bu. Sistemnya per kelompok, nanti
kalian cari. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan. Al-Quran apa, kandungannya apa, maknanya apa, isi dan suratnya apa, paham? Oke. Bagi kelompoknya ini aja ya, di bangku temennya masing-masing di samping. Oke, paham? Oke, Ibu kasih waktu 15 menit buat kalian mencari. Kalau ada yang sudah selesai boleh beritahu ya. Oke, dimulai dari sekarang. Ayo Marwah dilihat. Saatnya mulai diskusi kelompoknya ya. Saya sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, boleh kelompok. Silakan maju ke depan presentasikan. Ditulis, Bu. Sudah, kalau sudah dapat referensi boleh kamu baca saja. Sudah menemukan? Oke, kelompok mana dulu yang presentasi? Kelompok Agis, Bu. Kelompok Mul, Bu. Oke, Ibu tunjuk aja ya. Karena berhubung kelompok ini yang sudah selesai duluan, Ibu tunjuk kelompok ini dulu. Perwakilannya aja, Bu. Semuanya, semua anggota kelompok. Ada yang bertugas seperti biasa, ada yang bertugas jadi moderator, narasumber, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa perhatikan Sasa. Ada temannya. Kami dari kelompok 1 sudah menemukan ayat tentang kejujuran, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 119, dan teman saya akan menuliskannya. Oke, boleh. Tulis nama suratnya aja. Tulis sama suratnya Yang aja. tadi itu Ibu sudah Sama menulis. dibacakan sama Marwah ya, Bu. Berarti di sini Agi sebagai moderator ya? Iya, Bu. Marwah sebagai narasumber. Yang kelihatan nggak Marwah nulis apa? Kelihatan. Kelihatan. Nah, oke. Kelompok pertama katanya Taubah ayat 119. Bunyinya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Oke. Kandungan maknanya seperti apa? Apa sih isi kandungan dari Quran surat At-Taubah itu? isi kandungannya supaya kita berbuat jujur, karena orang jujur itu pasti disayang Allah, Bu. Iya. Dan disayang teman-teman, Bu. Iya. Pantas? Sudah, Bu, mungkin segitu saja. Oke. Baik, paham ya? Paham tidak? Paham, Bu. Sasa memperhatikan tidak? Tidak, Bu, dari tadi. Iya, so sekarang Ibu tanya, tadi menjelaskan Quran surat apa Sasa? At-Taubah ayat 119. Ya, kali kalau ada yang baris di depan perhatikan ya, karena susah kalau buat bicara di depan itu susah. Kalian belum pasti bisa, makanya kenapa kalau ada orang yang berbicara di depan harus kalian perhatikan. Nanti juga kalau misalkan presentasi, kalian teman-teman gak perhatiin sakit hati gak? Sakit. Iya, makanya. Oke, makasih buat kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman. Oke, selanjutnya kelompok Mulyani sama Sasa. Ya. Ini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tentang Quran surat Al-Maidah ayat 119. Akan dibacakan oleh dibacain sama Salsa. Oke, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadzal yauma Dia perhatikan dan dia. Sabiqina sidqun lahum jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalikal fawzul azim. Nah, artinya ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi isi kandungannya, orang jujur itu akan dibalas dengan surga. Masya Allah. Bagaimana kelompok Mulyani dan Salsa, jelas tidak? Jelas. Paham ya apa yang disampaikan, paham ya? Insyaallah. Oke, silakan tutup aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salsa wabarakatuh. Nah, sekarang kita buka lagi buku paket selanjutnya mengenai macam-macam ya. Silakan dibuka. Yang macam-macam sifat jujur, Ibu sudah share, boleh dibuka. Oke, sudah? Ada? Salsa ada tidak? Belum ketemu. Agis? Belum. Marwah? Sudah belum? Belum, Mulyani? Belum ada, Bu. Udah ada. Ada. Oke. Sekarang mengenai macam-macam sifat jujur. Yang pertama, Salsa coba bacakan. Sidik al-qalbi. Sidik Al-qalbi. al-qalbi ya. Oke, mengenai sidik al-qalbi, coba itu jelaskan apa definisinya. Sidik al-qalbi adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya. Sifat yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya seperti dalam niatnya pun harus terdapat keikhlasan. Oke. Yang kedua, di sini ada ini ya, ada hadis ya. Ya. Boleh dibacakan, Mulyani? Faqala ma amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa qara'tul Qur'an wa amiltuhu qila qala kadzabta innama aradta ayu qala fulan alim wa fulanu qari faqad qila fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta alqiya finnar. Oke. Itu ya, poin pertama ada sidik al-qalbi. Yang keduanya apa, Marwah? Sidik al-hadis. Sidik Al-hadis. al-hadis. Coba sidik al-hadis itu apa, Marwah? Sidik al-hadis adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada perkataan yang diucapkannya. Oke. Ada ini ya, ada ayat Al-Quran lagi, Al-Ahzab ayat 70. Oke, baca aja ya. Selanjutnya ada sidik al
Al-amal. Sidik al-amal ini merupakan sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala perbuatannya. Dinamakan apa? Sidik al-amal. Dinamakan sidik al-amal. Oke. Sekarang sifat jujur yang keempat apa? Coba Agis. Sidik al-wad Sidik al-wad itu apa sih? adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam menepati janjinya kepada orang lain. Oke. Di sini ada nih ya, ada ayat lagi dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 23 yang tadi seperti yang sudah dijelaskan ya dalam poin pertama. Yang kelima ada sidik al-hal. Al-hal ini merupakan sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada segala yang dia lakukan. misalnya Jujur dalam berpendapat, terus jujur dalam melakukan pekerjaan, apalagi jujur jika diberi amanah, dan tidak ada sifat iri atau Oke. mungkin dalam hati. merupakan sidik Al-hal. sidik Al-hal. al-hal. Sidik al-hal. Oke. Jadi ada berapa macam sifat jujur? 5. Coba kita bacakan bersama-sama. Ayo. Macam-macam sifat jujur. 1. Sidik al-qalbi. 2. Sidik al-hadis. 3. Sidik al-amal. 4. Sidik al-wad. 5. Sidik al-hal. Oke. Kita nanti berusaha bacakan ya. Hafal. Jangan ngobrol ya. Nah, agar kalian cepat paham, kita coba dilakukan. Nah, kita coba hafalan seperti ini dulu ya. Nah, yang pertama, sidik al-qalbi diterapkan dalam niat. Yang kedua, sidik al-hadis dalam perkataan. Sidik al-amal dalam perbuatan. Sidik al-wad dalam menepati Janji. Sidik al-hal segala hal yang dilakukan. Boleh kita baca bareng-bareng, kita hafalkan bareng-bareng. Nanti ibu hapus poin-poinnya ya. Ini nanti akan dites. Nanti ibu hapus setelah kalian hafal. Hapus lagi, paham? Semuanya konsentrasi ya, lihat ke depan ya. Ya, so. Presentasi lihat ke depan. Dah? Dah. Coba taruh dulu. Kalian jangan memegang alat apapun ya. Taruh semuanya di meja. Fokus konsentrasi ke depan supaya cepat hafal, bukan cepat selesai menyanyi. Mau kemana? Mau istirahat? Iya, sabar. Oke. Yang pertama, sidik al-qalbi diterapkan dalam Niat. al-qalbi dalam Niat. dalam niat Al-qalbi. dalam niat Al-qalbi. al-qalbi Dalam niat.
Ya, dalam perkataan. Dalam perkataan Haris. Al-Qalbi dalam niat. Jangan ngegas biasanya. Ya, dalam hati dalamnya sama aja, Gis ya. Oke, al-hadis dalam perkataan. Hapus lagi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya hapus apa? Backspace. Oke, yang ketiga. Sidik al-amal dalam perbuatan. Al-hadis dalam perkataan. Al-amal dalam perbuatan. Hapus. Al-qalbi niat. Al-hadis dalam perkataan. Al-amal perbuatan. Pintar-pintar ya, ini kelas 4. Oke. Sidik al-wan menepati janji. Awan menepati janji. Awan Mulyani kenapa diucap lagi? Oke, fokus ya, fokus. Oke. Sidik al-hal dalam segala hal. Dalam segala hal. Awan menepati janji. Kawan, lagi mau dinaun. Al-hal dalam segala hal. Oke. Al-qalbi dalam niat. Ya, qalbi artinya sama aja. Sidik al-hadis dalam perkataan. Sidik al-amal dalam perbuatan. Sidik al-wan menepati janji. Al-hal dalam segala hal. Pengen ya yang dilakukan. Ibu sekarang pengen satu orang aja. Ayo siapa? Gak usah slow, langsung men. Dia mau kira jadi sasar kacau cari dulu. Siapa yang mau? Salsa coba. Macam-macam sifat jujur. Sidik al-qalbi dalam niat. Sidik Iya. al-hadis dalam perkataan. Iya. Sidik al-amal dalam perbuatan. Sidik al-wan menepati janji. Sidik al-hal dalam segala hal yang dilakukan. Oke, siap. Kalian paham ya? Berarti kalian mengerti mengenai materi. Boleh. Agis, coba Agis. Ayo Agis. Dari tadi nggak fokus yang belajarnya kita tes dulu. Yang nggak fokus belajarnya apakah sama dengan yang fokus? Oke, sok bacakan bersama. Artinya ya macam-macam sifat jujur dari ya. Sidik al-qalbi dalam hati. Ya, Sidik al-hadis ya. dalam perkataan. Sidik Ya. al-amal dalam perbuatan. Sidik al-wan dalam menepati janji. Ya. Sidik al-hal dalam melakukan segala hal. Oke, kalian paham semua ya? Hebat-hebat ya? Oke, itu saja mengenai dalil dan juga macam-macam sifat jujur. Nanti kalian ketika kalian di rumah kembali lagi, ulas lagi ya. Ya Bu, oke siap. Ya oke, kenapa kumaha? Mau pinu. Iya kudu kumakan guys. Oke, apa mengerti? Biasanya akhirnya masuk oke. Pasti kepotong. Coba tinggalin dulu. Lamun eta nang teu eureun mah kapotong sih. Lamun eta. Oke atau Oke weh, udah. atau pindahkan kartu SD. Oke weh. Iya mah cuma pemberitahuan doang. Heeh, urang sok kitu. Enggak. Oh enggak. Ya banget anak. Oke, baik anak-anak, kita langsung aja ya. Sekarang Ibu sudah men-share kepada kalian semua. Coba buka dulu. Dialog sebuah drama singkat yang hari ini akan kalian peragakan di depan ya. Coba di situ tokohnya ada siapa aja sebutkan. Iwan sebagai Eja. 1. Eja. Dina. Irfan. 2. Dina. 3. Irfan. Irfan. 4. Bu Anis. Bu Anis. Nah, sekarang pas ya, sekarang Ibu akan meminta Salsa sebagai Eja. Dina Mulyani ya. Boleh. Mulyani
Oke? Oke. Sesuai nama di situnya ya. Nanti kedepannya berempat Bu. Iya, maksud sendiri-sendiri mau kalau sendiri ya. Apa di matematika? Emang kamu kemarin gak dengar pas mau pulang? Ya udah, sana dulu. S. Apa ini? Kamu gak dengar ya? Apa di? Apa di? Dima, Dima sih punya apa di? Selamat pagi. Sudah siap belum? Kalau punya telinga, jangan membuat kesadaran sama dulu. Jadi Sudah mengerjakan? sudah belum? Siapa yang belum mengerjakan? Berdiri di depan. Udah keras, enak lagi. Udah belum? Udah. Irfan. Halo. Hai. Sudah belum? Udah. Sudah mulai ya? Nah, sekarang semua tokoh maju ke depan. Semua tokoh maju ke depan ya. Lihat Harusnya berhadapan ya Bu. Ya. Ini kan Ibu Anis ya. Iya. Lihat di depan Bu Anis. Bu Anis mau tambah prolog juga dari Bu Anis ya. Prolog tuh misalkan kata-kata yang pada suatu segi. pada suatu sekolah yang gini. Berarti yang dialog ada tulisan namanya itu Bu Anis bacain. Apa sih Bu? Jadi apa yang baca? Ya. Oke. Ya. Pada suatu sekolah terpaku, ada seorang anak yang sangat malas. Pada suatu hari, ada tugas PR matematika. Kebetulan, Irfan yang biasa tidak mengerjakan juga tidak mengerjakan. Irfan sudah terbiasa tidak mengerjakan tugas. Irfan dengan santainya walaupun dia tidak mengerjakan. Van, kamu mengerjakan PR belum? PR apa, Din? PR matematika lah. Emang kamu kemarin gak dengar pas mau pulang Bu Anis bilang PR halaman 4 di LKS. Apa iya, Din? Kok aku nggak denger ya? Ayo, lagi pada ngomongin apa? Ayo. Itu loh, Irfan katanya kemarin gak dengar kalau ada PR matematika. Iya, makanya kalau punya telinga jangan buat sandaran tangan mulu. Jadi gak denger deh, masa gak denger? Orang Bu Anis aja juga keras ngomongnya. Bukan kayak gitu. Aku kan kemarin ketiduran di kelas. Soalnya aku tidurnya kemalaman. Begadang apa kamu, Van? Kok kemalaman? Nonton bola. Bola ditonton, terus kalian aja dimakan bolanya. Iya tuh, masa lebih penting bola daripada tugas? Emang bola dapat nilai apa? Abis seru banget sih. Seru apaan? Seru kalau dikerasin volume TV-nya. Bel masuk pun berbunyi. Mereka pun segera berbaris dan masuk kelas. Irfan semakin gelisah. Duh, Ja, gimana nih? Aku belum ngerjain PR-nya. Ya abis kamu lebih pentingin nonton bola daripada ngerjain tugas. Ya, orang udah terlanjur udah ngerjain. Aku nyontek punya kamu lah. Ya, please, Ja. Poni Piro tuh minta begini aja, bukannya aku nggak mau ngasih, tapi aku takut kalau kamu ketagihan nyontek. Enggak, Ja, beneran. Aku bakalan berubah. Aku bakalan ngerjain tugas. Selalu udah janji. Beneran loh, tapi kamu mending jujur aja deh ke Bu Anis. Palingan ntar disuruh maju ke depan dan ditanya kenapa kamu nggak ngerjain PR. Kamu jawab aja saya lupa, gitu aja beres kan? Ngawur kamu Za, mending kamu bilang jujur aja Van. Kalau kamu tadi malam nonton bola, terus kelupaan, terus kamu janji kamu bakalan ngerjain PR terus. Bener nih. Iya. Ibu Anis pun datang. Selamat pagi anak-anak.
semuanya. Siapa yang belum mengerjakan? Berdiri. Kalau ada yang belum mengerjakan, berdiri di depan. Masa jongkok sih? Udah, Udah, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, Bu Anis kedengeran aku. Iya kan, Bu Anis kan baik banget semangat. Ya deh, sambil berjalan. Kenapa kamu belum mengerjakan tugas, Irfan? Saya tadi lupa Bu, soalnya saya nonton bola Bu. Loh, kok bisa? Iya Bu, saya kira tidak ada PR. Saya minta maaf Bu, saya janji tidak kayak gitu lagi Bu. Jujur, saya juga ada yang Jujur, saya juga ada yang belum bisa dipahami Bu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa Irfan. Saya maafkan, tapi dengan catatan kamu harus berubah. Siap Bu? Ya udah, sana duduk. Baik Bu, tinggal istirahat pun berbunyi. Mereka bertiga pun ke kantin sambil berbincang-bincang. Bukan kan, nggak apa-apa kan, Bu Anis gak marah. Iya Ja, makasih ya. Iya kan, dan lega kan Van. Tapi kamu harus berubah menjadi Irfan yang rajin, oke? Siap Bos. Tiba-tiba Irfan dipanggil oleh Bu Anis. Ayo Irfan. Irfan sini, Ibu bilangin. Ya Bu. Aduh, ada apa ya? Aku dipanggil. Eja, Kan, gak tahu tuh datangin aja kan. Deh. Oke, yuk. sambil berjalan menuju Bu Anis. Ini Irfan, Ibu mau ngasih tugas kamu. Tolong kamu kerjain LKS halaman 6. Dikumpulkan besok ya. Itu buat latihan kamu. Eja, Dina, kamu juga bantu Irfan ya. Oh iya, siap. Akhirnya Irfan pun berubah. Irfan sekarang menjadi rajin mengerjakan tugas. Janganlah meninggalkan tugas atau PR, apalagi menyepelekan tugas dan PR. Karena tugas dan PR berguna menambah nilai rapor kita. Oke. Boleh duduk. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, setelah kalian tadi berdialog, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian semua. Lalu nanti kalian presentasikan ke depan hasil dari pemikiran kalian masing-masing. Dilarang menyantai satu sama lain karena ini akan masuk ke tugas mandiri kalian ya. Ada yang bisa bantu Ibu pegang ini? Oke, benchmark sahabat ya. Ibu akan menyajikannya satu persatu. Kasih nama dulu ya. Kasih nama. Ibu akan memberikan soal. Nanti kalian harus menjawabnya ya.
3 soal aja cukup. Ingat dilarang berdiskusi. Seperti tema pelajaran kita hari ini mengenai anak kekali tentang jujuran. Jadi ketika ibu memberikan apapun dilarang berdiskusi. Mau jelek, mau benar, mau salah, yang penting hasil aku sendiri. Udah, Yani? Udah boleh presentasikan ke depan jawabannya? Iya. Biar teman-temannya tahu hasil pemikiran kalian itu seperti apa. Kalau misalkan kalian giliran, pasti beda-beda hasil pemikirannya, ya kan? Tidak akan persis sama. So, silakan Yani ke depan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nomor 1 itu apa pelajaran yang dapat kita ambil? Nah, dari pelajaran yang tadi yang diceritain itu kita harus jujur. Nah, menurut pendapat kalian apa sikap Irfan sudah tepat? Iya, udah bagus karena Irfan itu mengakui kesalahannya dengan jujur. Kalau dan bagaimana jika kalian mendapati teman yang jarang mengerjakan tugas dan sering mencontek, menasehatinya dan mengajak untuk mengerjakan PR berbarengan gitu. Tapi tidak menyontek, kita barengan aja ngerjain tugasnya, tapi tidak saling contek agar semuanya selesai supaya dia juga ngerjain tugasnya gitu. Membimbing temannya, Iya. tahu caranya sehingga menghindari contekan. Oke, tepuk tangan dulu buat Mulyani. Aku tidak akan memberikan nilai ya. Ya, Karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. udah aku tidak akan memberikan nilai atas skor ya, karena itu kan termasuknya pendapat setiap orang pasti boleh berpendapat gitu ya. Pendapat orang beda-beda, kalau mau pendapat itu gimana nilainya nih? Gak bisa disamaratakan. Oke, langsung aja. Kita dulu tadi nak, boleh. Pakai hiasan apa ini tadi nak di bawahnya? Oh iya, teman-teman. Jadi jawaban saya yang pertama atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi, kita harus rajin belajar dan mengecek PR. Juga kita harus jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, menurut pendapat kalian apakah sikap Irfan sudah tepat? Menurut saya sudah tepat karena Irfan sudah bersikap jujur. Yang ketiga, dan bagaimana jika kalian mendapati teman yang jarang mengerjakan tugas dan sering mencontek? Menurut saya dengan cara menegur dan mengingatkannya dan menyemangatinya. Seperti itu Bu. Oke, siap. Dan jawabannya sudah tepat ya. Tepuk tangan dulu buat Karina. Oke, siapa selanjutnya? Marwah mau maju? Oke, boleh Marwah. Ini yang pertama, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kita harus jujur. Kalau belum mengerjakan PR, ya bilang aja. Belum tentu disetrap. Iya. Terus yang kedua, menurut pendapat kalian, apakah sikap Irfan sudah tepat? Sudah, karena dia jujur kepada ibu guru. Yang ketiga, dan bagaimana jika kalian mendapati teman yang jarang mengerjakan tugas dan sering mencontek? Menurut saya kita harus memberitahu bahwa perbuatan itu tidak baik. Lebih baik kita mengerjakan tugas bersama. Bagus ya jawabannya, gak akan gitu. Hah? Gak akan gitu. Oh iya. Enggak. Oke, dan terakhir Salafah boleh maju. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Yang pertama, kita harus menjadi manusia yang berkata jujur, kemudian berkata dengan apa adanya. Yang kedua, menurut pendapat kalian, apakah sikap Irfan sudah tepat? Sudah, karena Irfan telah mengatakan sebenarnya kepada guru bahwa Irfan belum mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, dan bagaimana jika kalian mendapati teman yang jarang mengerjakan tugas dan sering
Kita harus mengasih tahunya bahwa menyontek itu tidak baik. Kemudian kalau teman kita jarang mengerjakan tugas, maka kita ajak untuk kerja kelompok setelah pulang sekolah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, kita coba ambil kesimpulan dari beberapa jawaban kalian. Menurut kalian apa pelajaran yang dapat kita ambil? Rata-rata ya jawabannya apa? Jujur, rata-rata bersikap jujur. Kita harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya walaupun kesalahan kalian terumbar. Betul tidak? Betul. Iya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah berkata jujur. Menurut pendapat kalian, apakah sikap Irfan sudah tepat? Kebanyakan dari jawaban kalian mengatakan sudah tepat. Kenapa sudah tepat? Karena jujur. Oke. Selanjutnya, dan bagaimana jika kalian mendapati teman yang jarang mengerjakan tugas dan sering mencontek? Bagaimana kalau kalian mendapati teman yang jarang mengerjakan tugas? Menasehati. Kalau sering mencontek, ya kita menegur. bimbing gitu. menegur. Terus kata Salsa tadi ajak kerja kelompok pulang sekolah biar dia gak ada alasan lagi buat lupa. Oke, jawaban kalian benar semua. Poinnya 100 semua. Tepuk tangan. Jadi kalian paham ya atas materi apa yang telah Ibu berikan. Karena selanjutnya Ibu akan kembali mengulas nih apa saja yang telah Ibu sampaikan. Apakah kalian paham atau tidak dengan materi aja? Bagaimana Salsa? Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa. Jangan ngobrol ya, supaya kalian lebih paham akan materinya. Oke, selanjutnya jujur. Apa itu jujur? Lurus hati, ikhlas, tidak berbohong atau curang. Devilia, apa jujur Devilia? Lurus hati, ikhlas, tidak berbohong atau curang. Oke, jujur merupakan lurus hati, ikhlas, tidak berbohong atau curang. Jujur apa? Lurus hati, tidak berbohong atau curang. Oke, jujur berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata Sidik. sidik. Artinya apa? Dapat dipercaya. Sidik apa artinya Salsa? Dapat dipercaya. Oke, dapat dipercaya itu apa Marwah? Dapat dipercaya apa? Sidik. Selanjutnya mengenai ciri-ciri orang yang jujur. Yang pertama, Berkata benar. yang kedua, Bersesuaian dengan apa yang dipikirkan. yang ketiga, Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. manfaat orang yang memiliki sikap jujur. Yang pertama, Bisa meraih kesuksesan. Yang kedua, terhindar dari fitnah. yang ketiga, Merasakan hidupnya yang damai. coba kembali diulang Devilia. Kamu mengantuk terus ya dari tadi. Ayo ulang lagi. Manfaatnya apa Devilia? Bisa meraih kesuksesan, terhindar dari fitnah, merasakan hidup yang damai. Oke, selanjutnya macam-macam dari jujur. Yang pertama, Sidik al-qauli. yang kedua, Sidik al-hadis. yang ketiga, Sidik al-amal. yang keempat, Sidik al-wa'd. yang kelima. Sidik al-hal. Sidik al-qauli yaitu sesuatu yang berselaras dengan Hadis. niat. Selanjutnya, sidik al-hadis selaras dengan Perkataan. sidik al-amal selaras dengan Perbuatan. sidik al-wa'd selaras dengan Perjanjian. menepati dalam menepati Janji. bukan perjanjian ya, menepati Janji. sidik al-hal dalam Segala hal Oke, perbuatan. bagus Marwah. Berarti kalian paham ya akan materi yang Ibu berikan. Semoga kalian bisa merealisasikan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa bersikap jujur karena kalian sudah mengetahui bagaimana jujur itu apa, ciri-ciri dari orang yang berkata jujur itu seperti apa, manfaat atau feedback yang akan kalian dapatkan seperti apa. Juga macam-macam sifat jujur bukan hanya dalam ucapan saja, tetapi harus direalisasikan melalui perkataan, perbuatan, niat, juga dalam segala hal yang kalian lakukan. Oke, sebelum kita tutup, kita ini dulu ya, nyanyi dulu. Oke, lagu yang
berdiri? Berdiri ya. Kenapa Sasa? Buat kau bisa berdiri. Kenapa? Kayaknya nggak bisa berdiri kamu. Belajar berdiri ya, dan pas sempat bisa berdiri. Belajar berdiri. Bentar ya. Kok suara Ipan? Iya, lagi ada iklan dulu ini. Kayaknya ibu ngambilnya tadi itu. Nah, ini ada apa? Boleh tepuk tangan. Semuanya senang, berdiri ya? Belum. Ya. Kalian terus semangat ya. Warga. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Kata lagi ya. Yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Oke, ini dia materi dari jujur kali ini ya, dalam tema aku anak soleh. Oke, semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa ya bagi kalian semua. Jangan hafal lagunya saja, jangan ingin tepuk tangannya saja, tetapi harus paham mengenai materinya. Oke, Arina makanannya disimpan dulu ya. Oke, semuanya fokus ke depan. Bagaimana pembelajaran hari ini, seru tidak? Seru. Seru Arina? Seru, ayo pokoknya makanannya disimpan dulu ya. Jangan kalau belajar jangan sambil makan, karena nanti juga ada waktunya. Kalau misalkan Marwah, paham tidak mengenai materi hari ini? Insya Allah. Bu. Paham. Materi hari ini mengenai apa, Rina? Jujur. Jujur. Semoga kalian semua menjadi anak yang jujur ya. Amin. Oke, amin. Setelah kita tadi membahas mengenai materi, sedikit kita mengadakan latihan soal juga, terus kita mengadakan games juga, terus tadi bernyanyi juga ya. Ya Bu. Iya, semoga kalian merasa senang dengan pembelajaran yang Ibu ajarkan dan tidak merasa bosan ya, tidak merasa pengen cepet-cepet istirahat gitu, sehingga bisa makan di kelas gitu seperti Erina tidak sabar lagi menunggu jam istirahat. Kata Gitu kepala sekolah boleh katanya Bu. Ayo, kelas sekolah yang mana ada Filia yang bilang seperti itu? Yang waktu itu Angel bilang Bu. Oh, Angel kan nggak masuk ya? Enggak Bu. Iya, aku suka banget Angel. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memetik hikmah dari semua pembelajaran yang telah Ibu berikan. Mohon maaf bila Ibu sudah menyinggung hati kalian semua bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Dimaafkan tidak? Tidak. Dimaafkan. Devilia, Ikhlas tidak memaafkan Ibu? Ikhlas. Alhamdulillah. Dicukupkan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.